Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya, luar biasa. Kalau tadi Kakak Ira mulai dengan pantun, saya nggak mau pantun. Karena yang ada di depan-depan kini pastinya udah cakep-cakep semua nih untuk pagi hari ini ya. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Luar biasa loh. Nah, kita tadi udah lihat banyak banget video-video tentang fraud, tentang scam dan kawan-kawannya. Dan pastinya untuk acara ini hadir buat teman-teman semua. Dan pastinya untuk bisa mengedukasi teman-teman semua. Gimana sih untuk bisa menghindarinya. Tapi sebelumnya saya mau bikin yel-yel atau jargon dulu deh. Kalau saya bilang peka sulsel si pakai nggak jawabannya. Jaga data tak, lindungi data tak. Mari si pakai nggak, boleh? Boleh, oke. Kita coba ya teman-teman semua ya. Pekan Sulsel si pakai nggak? Tepuk tangan dong. Jadi kita sarapan dulu atau kita talk show langsung ini? Lebih semangat lagi boleh teman-teman ya. Kita ulang lagi. Pekan Sulsel si pakai nggak? Tepuk tangan dong, luar biasa. Kenapa nih teman-teman? Karena kalau kita udah lindungin datanya, terus lindungi dananya, terus pastinya kita udah saling mengingatkan satu sama lain gitu ya. Pastinya untuk dananya, terus datanya itu bakalan betul-betul terlindungi dengan baik. Dan pastinya untuk hari ini teman-teman semuanya kita bakalan langsung ngobrol sama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Saya akan undang untuk yang pertama ada, saya panggilnya Mas aja kali ya. Mas Reynaldo Ignatius Tiwa Handojo, seorang analis junior dari Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan juga Pelindungan Konsumen atau DSPK. Kita undang untuk bisa langsung naik ke atas. Tepuk tangannya dong yang meriah untuk Mas Reynaldo. Yang selanjutnya saya akan undang juga ada Mas Iji M. Darmawan, Asisten Manajer Media dari Otoritas Jasa Keuangan. Boleh tepuk tangannya. Selamat pagi Mas, luar biasa. Saya mau salaman dulu ya dari OJK juga. Yes. Dan selanjutnya saya akan undang dari Kementerian Komunikasi dan Digital pastinya ini Ketua Tim Layanan Aduan Transaksi Elektronik, Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan juga Transaksi Elektronik ada Ibu Nani Keramidi, kita undang untuk bisa naik ke atas panggung luar biasa. Oke. Dan untuk hari ini kita live di channel YouTube RRI Makassar dan juga pastinya untuk teman-teman bisa mendengarkan nanti di program 1 RRI Makassar. Oke, nah untuk tema kita ini teman-teman semuanya jaga data tak, lindungi dana tak, mari kisi pakai nggak? Pastinya ini sudah menjadi hal yang sangat luar biasa ya teman-teman. Karena kalau kita sudah jaga datanya, nggak disebarin kemana-mana, terus juga tidak diberikan kode-kode OTP yang masuk ke handphone sembarangan. Terus juga dananya itu jangan sampai disebarin kemana-mana gitu ya. Sebarin ke nomor rekening saja, saya boleh nih Pak. Dan pastinya kita harus saling mengingatkan. Untuk anak-anak muda mungkin udah tahu banget tuh. Kalau misalnya jangan sampai disebar-sebarin datanya, kode-kode OTP-nya yang masuk ke handphone gitu ya. Tapi orang-orang tua nih, kita harus juga saling mengingatkan buat orang-orang tua kita, buat tante-tante, om-om. Karena yang biasanya kena tipu dan juga kena scam itu pastinya yang agak lebih tua gitu ya. Bener nggak? Benar. Nah kalau gitu kita bakalan mendengarkan juga informasi lebih lanjutnya pastinya untuk narasumber-narasumber kita untuk hari ini. Kalau gitu saya akan mulai yang pertama. Ada Mas Reynaldo Ignatius Tiwa Handojo dari DSPK. Silahkan Kak. Ya, makasih Mas. Selamat pagi teman-teman. Oke, perkenalkan saya Ray dari DSPK, gitu ya teman-teman. Di pagi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang gimana kita menjadi konsumen cerdas peka bertransaksi. Gitu. Ini ada yang pakai band itu apa sih, teman-teman?
Oh, Duta Pemuda, oke, mantap. Nah, jadi teman-teman kita masuk ke slide yang pertama. Nah, kami di Bank Indonesia itu sebenarnya punya 3 tugas teman-teman. Yang pertama tentu saja untuk stabilitas nilai rupiah, yaitu tentang moneter gitu ya. Tentang gimana menjaga kestabilan harga-harga di pasar, gimana caranya untuk menjaga biar nilai rupiah terhadap mata uang asing itu tetap terjaga gitu. Yang kedua kita juga punya tugas untuk stabilitas sistem keuangan. Jadi gimana teman-teman yang mengambil kredit itu bisa banyak dan juga bisa tetap sehat. Nanti pengawasan by banknya oleh teman-teman OJK gitu. Gimana biar rupiah itu tetap tersedia, jadi masyarakat yang mau ngambil kredit itu bisa mendapatkan kreditnya. Nah itu juga dari stabilitas sistem keuangan. Nah yang ketiga teman-teman, ini yang kami mau share lebih banyak, yaitu terkait dengan stabilitas sistem pembayaran gitu. Di sini ada yang tahu teman-teman sistem pembayaran itu apa? Tahu lah ya, yang buat bayar-bayar. Nah, kita bayar-bayarnya cara ngalirin uang dari saya ke Mas Awan, nah itu pakai namanya sistem pembayaran. Nah di slide berikutnya, nah ini kan cara bayar, cara bertransaksi itu kan terus berkembang ya teman-teman. Kalau kita dulu belajar pas di waktu SD gitu ya, transaksi pertama manusia itu adalah barter. Jadi kalau saya mau makan daging sapi, tapi saya punyanya sawah gitu ya, jadi saya akan tukar beras saya ditukar sama daging sapinya punya tetangga saya. Nah lalu berkembang dari barter menjadi emas. Nanti tinggal konversinya untuk beli sapi itu sekonversi berapa gram emas. Lalu berkembang lagi menjadi uang koin, menjadi uang kertas. Lalu sekarang ini juga berkembang lagi menjadi non tunai. Mulai dari uang elektronik yang kartu debit, kartu kredit gitu ya. Terus pembayaran menggunakan handphone, pasti teman-teman udah pada pakai semua. Tentang gimana kita transaksi pakai kris. Ada yang gak pernah transaksi pakai kris? Pernah semua ya. Terus kalau belanja online, ada yang gak pernah belanja di Shopee? Tokopedia? Semuanya pasti pernah, ini kelihatan kok potongan-potongannya dikit-dikit check out gitu. Kalau nggak check out ya paling nggak masukin keranjang dulu sampai 99 plus gitu ya. Nah Bapak dan teman-teman, ternyata perkembangan non tunai itu juga nggak cukup, sampai sekarang malah ada mata uang kripto, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Shiba Inu dan seterusnya. Intinya adalah kita selalu berkembang, selalu berubah untuk cara bertransaksi. Berikutnya teman-teman. Nah ini salah satu inovasi transaksi yang dibuat oleh Bank Indonesia. Ada yang tahu? Kris? Tahu. Bilangnya apa? Kris apa QRIS? Kris. Pertanyaan berikutnya, Raul Lemos kalau manggil istrinya Kris Dayanti atau QRIS Dayanti? Kris Dayanti, oke betul. Jadi kita nyebutnya Kris ya, jangan Kris. Nah, ingat Raul Lemos cara menyebut bininya. Nah di Kris sendiri teman-teman, itu ada 3 gitu ya. Jadi yang pertama adalah merchant presented mode gitu. Merchant presented mode itu maksudnya apa? Maksudnya si merchant atau si orang yang jualan itu yang kasih lihat QR-nya. Jadi kalau teman-teman sering belanja di UMKM gitu ya, beli cilok, itu ada tempelan kris, stiker kris yang ditempel di gerobaknya. Nah itu namanya kris MPM. Karena nggak bisa diubah-ubah namanya MPM statis. Oke. Terus yang berikutnya ada lagi namanya MPM dinamis. MPM dinamis itu yang si merchantnya kasih tunjuk kris, tapi sebelum dia kasih tunjuk kris dia input dulu tuh nominalnya. Teman-teman mau transaksi 100.000, nah ditaruh 100.000,
Dimasukin, begitu teman-teman klik scan, langsung tinggal bayar pakai PIN, udah nggak perlu inputin lagi nominalnya. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga Customer Presented Mode, CPM. Kalau CPM ini teman-teman yang kasih lihat QR-nya. Biasanya kalau teman-teman transaksi di minimarket, itu kita pakainya yang CPM. Jadi abangnya yang punya alat scan khusus yang nggak bisa dipindai oleh alat-alat lain gitu ya, untuk melakukan transaksi. Berikutnya, kalau yang ini Kris Cross Border. Jadi teman-teman, kalau kita nanti berkesempatan jalan-jalan gitu ya, jadi sosialisasinya nggak di kantor BI Makassar, teman-teman Makassar, tapi di Malaysia gitu ya. Ada yang mau ikut? Mau ya. Sosialisasinya ke Singapura gitu, sosialisasinya ke Thailand. Nah nanti teman-teman udah nggak perlu bawa uang cash banyak-banyak. Karena dari aplikasinya teman-teman buat transaksi, itu udah bisa langsung kita transaksi di sana. Jadi nanti kita tinggal scan QR-nya, kita masukin mau bertransaksi berapa ringgit Malaysianya. Setelah itu udah ada langsung konversinya. Jadi konversinya pokoknya sangat bersaing lah. Malah menurut saya lebih baik kita transaksi pakai kris aja gitu ya. Daripada kita tukar ke bawa uang cash gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru langsung transaksi berhasil. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi bawa mata uang asing dengan jumlah yang banyak-banyak. Nextnya juga kita mau ke kris ke Jepang, ke India, ke Arab Saudi juga masih dalam proses sehingga nanti teman-teman yang berkesempatan mau umroh, mau naik haji itu bisa menggunakan aplikasi pembayarannya. Berikutnya, nah ini buat teman-teman yang punya usaha gitu. Teman-teman punya usaha, terus teman-teman pakai kris. Nah kira-kira ada nggak sih biaya yang dikenakan sama penyelenggaranya gitu. Nah jadi untuk transaksi di bawah 500.000 teman-teman, itu gratis, 0% untuk tarifnya. Sementara kalau untuk yang nominal yang lebih dari 500.000 itu tapi sangat kecil sekali, 0,3% dan seterusnya. Nah sebenarnya praktek penggunaan MDR ini, MDR itu namanya Merchant Discount Rate, itu sangat lazim teman-teman. Jadi ketika teman-teman belanja pakai kartu gitu ya, itu sebenarnya yang punya merchant itu dikenakan fee namanya MDR ini. Kalau pakai kartu itu biasanya bisa sampai 1-2%, jadi si merchantnya kena biaya gitu. Cuma kalau pakai kris teman-teman yang punya usaha nanti bisa kenanya di 0%. Berikutnya. Oke, nah teman-teman ini kan tadi aku cerita masih yang sebatas perkembangan transaksinya gitu ya. Perkembangan gimana orang berubah dari transaksi yang barter menjadi transaksi non tunai. Di mana sekarang jadi semakin mudah. Tapi di balik kemudahannya itu tentu saja ada resiko-resiko yang semakin meningkat. Tadi di awal teman-teman udah ngeliat tentang gimana video fraud and scam, gimana bisa ada tentang investasi bodong, gimana tentang ada orang-orang yang pura-pura jadi petugas bank untuk dapetin data dan juga dapetin akses layanan keuangan teman-teman. Untuk itulah kami di sini mendorong teman-teman untuk bisa peka bertransaksi. Nah, peka itu singkatan dari yang pertama peduli. Yang kedua adalah kenali, yang ketiga adalah adukan. Maksudnya itu apa teman-teman peka bertransaksi? Maksudnya adalah peduli itu teman-teman harus tahu apa sih dari fitur keamanan yang mesti dijaga, apa sih yang nggak boleh kita kasih ke orang lain. Sementara kalau yang dikenali teman-teman tuh harus terupdate terus tentang, oh ini tuh modus penipuan ini gitu. Oh ini tuh pasti nipu, oh ini tuh nggak mungkin lah kayak gini. Teman-teman harus tahu tentang
apa sih yang terjadi sekarang ini, apa sih yang dilakukan oleh si penipu itu sehingga teman-teman nggak kena gitu. Nah kalau A yang ketiga itu adalah adukan. Harapannya adalah teman-teman berani untuk mengadu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu mengadu ke penyelenggara masing-masing gitu ya, jadi ke teman-teman yang pakai nasabahnya BCA bisa ngadu ke kontak senternya BCA. Teman-teman yang pakai GoPay ngadu ke kontak senternya GoPay dan seterusnya. Ketika tidak terselesaikan, nanti teman-teman bisa mengadu juga ke Bank Indonesia atau ke kontak 157 OJK atau ketika ada fraud and scam nanti teman dari OJK akan menjelaskan tentang IASC, bisa mengadukan juga ke IASC itu. Nah berikutnya, nah teman-teman, kenapa tadi di awal sempat ada pengantar dari Mas Moderator tentang apa namanya, yang rawan terkena fraud and scam itu yang dewasa gitu kan. Ya yang udah tua bukan yang dewasa. Ini aku punya cerita menarik teman-teman. Ini teman aku sendiri gitu ya. Saya mungkin face-nya agak tua tapi sebenarnya percayalah saya masih cukup muda. Jadi ini case teman aku sendiri, dia perempuan, usianya sekitar 26-27, masih sepantaran lah sama teman-teman. Enggak ya? Sepantaran enggak? Oh enggak. Emang teman-teman rata-rata usia berapa sih di sini? Oh 18-19, berarti benar saya udah tua mas. Oke, nah 25-27 tahun. Ini buat gambaran ke teman-teman, saya khawatirnya teman-teman menganggap 25-27 tahun tuh udah tua banget gitu ya. Enggak, 25-27 tahun teman-teman, kami masih main HP juga, kami main Instagram juga, kami aktif bertransaksi juga, sehingga gambarannya adalah kami mirip sama teman-teman, kami terbiasa dengan menggunakan produk-produk digital gitu ya. Kami belum setua itu gitu ya. Nah, terus yang kedua, profil teman saya itu adalah ini, dokter teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan golongan kami tidak katro banget gitu. Kami aktif menggunakan digitalisasi dan juga teman saya itu very well educated. Dia itu pintar karena itu dia bisa menjadi dokter. Tapi satu waktu pada saat dia lagi praktek teman-teman, dia mendapatkan telepon. Halo, dengan Ibu bla bla bla. Iya benar, saya dari bank ini. Saya dari bank, saya mendeteksi bahwa terdapat percobaan transaksi atas kartu kredit Ibu. Dia buka dong notifikasi transaksi di SMS. Benar ternyata. Ternyata kartu kreditnya dicoba untuk digunakan bertransaksi teman-teman. Jadi ada muncul notifikasi ya, nanti kalau teman-teman mengaktifkan notifikasi transaksi via SMS, jadi setiap kita sebelum melakukan transaksi, itu akan dikirimkan SMS ke handphone kita. Di SMS handphone kita itu ada namanya kode OTP, biasanya 6 digit kode. Nah ketika 6 digit kode itu tidak dimasukkan ke dalam sistem, sebetulnya secara otomatis transaksinya batal. Tapi ketika 6 digit itu di-input ke dalam sistem, secara otomatis transaksinya berhasil. Gitu ya. Jadi yang pertama di sini adalah benar ada percobaan transaksi, tapi transaksinya belum dilakukan. Gitu ya. Nah, singkat cerita si penipunya ngomong lagi, Ibu, untuk Ibu melakukan pembatalan transaksi, saya telah mengirimkan link konfirmasi pembatalan melalui email Ibu. Oke, dia coba cek email. Mas, emailnya belum masuk. Dijawablah lagi, memang email Ibu yang didaftarkan tuh email apa? Dijawab dong sama dia, wah ini udah meyakinkan nih, di awal dia udah tahu bahwa ada notifikasi transaksi, dia udah tahu gua nasabah bank mana, dia udah tahu saya itu juga
menggunakan kartu apa dengan nomor kartu berapa. Akhirnya ya udah, karena saya udah percaya dengan dia adalah petugas bank. Oke, email saya tuh ini mas yang didaftarkan. Akhirnya masuk dong, email masuk. Ting. Email masuknya itu persis kayak email yang dikirimkan oleh pihak bank resmi. Ya klik dong linknya untuk pembatalan transaksi. Tik. Begitu dia klik linknya, dia diminta untuk input data kartu. Setelah input data kartu diminta untuk input kode OTP. Begitu part of masukin kode OTP, penipunya ngomong lagi teman-teman. Ibu, kode OTP itu harus dijaga ya. Ibu tidak boleh menyampaikan kepada saya. Sehingga ibu silakan langsung input ke dalam sistem. Percaya nggak teman-teman? Percaya ya dengan segala tipu daya si penipu, diinputlah ke dalam sistem. Sudah diinput ke dalam sistem, dibilang, Bu, ibu input kode OTP-nya salah. Padahal kode OTP-nya itu udah dibuat untuk transaksi sekali, 10 juta. Dia masuk, ibu masukin kode OTP lagi ya. Masuklah kode OTP berikutnya untuk transaksi yang kedua. Dia input lagi, salah lagi. Begitu terus sampai saldonya habis. Singkat cerita dia rugi sekitar 30-35 juta teman-teman. Yang tanda kutip tidak bisa dilakukan penggantian oleh pihak bank. Karena pihak bank menganggap rincian kartu dan juga rincian kode OTP-nya sama. Sehingga transaksi sah. Jadi sebenarnya kalau ngomong tentang korban penipuan, rasanya enggak cuma orang-orang, kami ngomongnya kelompok rentan gitu ya. Orang-orang yang dengan tingkat udah cukup berumur, orang-orang yang pendidikannya rendah, ternyata enggak juga loh teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah mengalami atau mungkin amit-amit jangan sampai ya ke depannya juga mendapat pengalaman seperti ini gitu. Makanya edukasi secara langsung seperti inilah menjadi hal yang penting. Berikutnya. Nah yang tadi saya sampaikan tentang gimana cara dia menipu gitu, itu namanya social engineering teman-teman. Jadi dia itu ingin menipu gitu ya, tapi selain mereka menipu, mereka juga memanfaatkan perasaan kita, memainkan perasaan kita gitu. Emangnya gue cowok apaan gitu ya, masa perasaan gue dimainin, nah, kayak gitu. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya pada saat bertemu dengan si penipu. Berikutnya. Oke, boleh mungkin diselesaikan dulu Mas. Diselesaikan dulu ya. Nanti kita minta pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Oke. Iya. Nah ini teman-teman, ini salah satu cerita, salah satu kejadian nyata kenapa si penipu itu bisa up to date. Karena mereka itu mengikuti pekerjaan resmi teman-teman, pekerjaan formal. Ada namanya Rahaba Residence, itu letaknya 40 menit dari Bandara Dubai, di kota Dubai. Jadi kurang lebih dia adanya di pusat kota Dubai gitu ya. Kan kurang lebih kalau Makassar ke bandara 30 menit ya ini 40 menit gitu. Nah dia tinggal di sebuah malah 4 bangunan apartemen. Kalau teman-teman lihat yang saya lingkarin merah itu mereka tinggal di sana. Kurang lebih per lantai itu dihuni oleh 40 orang sehingga total 2.000 orang teman-teman berkumpul untuk melakukan penipuan. Jadi mereka tidur di sana, mereka berkantor di sana tuh kantornya bagus banget dengan seperti kontak center resmi gitu ya. Dan mereka mengembangkan berbagai modus penipuan. Jadi mereka udah punya template-nya teman-teman. Kalau ini kebetulan penipunya tentang love scam. Jadi mereka udah main di aplikasi-aplikasi cari jodoh gitu ya. Terus dia pura-pura jadi orang kaya, dia pura-pura gimana untuk menggait bahwa orang lain untuk masuk ke dalam investasinya dia ketika udah percaya gitu. Jadi teman-teman yang main dating apps ada? Oh belum boleh ya? Oh belum cukup umur, benar saya udah tua berarti. Nah teman-teman hati-hati gitu ya ketika kita berkenalan dengan orang-orang baru gitu ya. Jangan sampai kita tergiur oke ikut investasinya atau oke kita transfer gitu ya. Nah poinnya di sini adalah teman-teman si penipu bersatu gitu untuk
tahu untuk ngembangin modus-modus penipuan tertentu. Jadi kita yang baik-baik ini juga harus bersatu juga, harus bisa apa tadi bahasanya? Sipakainge Ya. ke orang lain. Oke, berikutnya. Tapi Mas Rey, sebelum kita lanjut lagi, ini mungkin kalau misalnya teman-teman itu lihat tadi ada memang tempat gitu ya, yang betul-betul orang yang berkumpul di sana untuk menipu gitu. Betul. Di Indonesia ada nggak, Mas? Di Indonesia ada, kemarin Bank BCA cerita Hah? tentang di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan sini kan juga ada. Oke. Yang kampung hackernya ya. Iya, oh berarti Gitu. itu langsung ditindaki kah atau gimana biasanya, Mas? Nah, problemnya itu kan gini Mas, kalau untuk transaksi penipuan digital itu kan untuk trackingnya butuh waktu yang lama. Oke. Untuk pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya. Once ketika udah ada bukti dan juga udah terdetek, memang di situ baru akan kerjasama dengan Bareskrim. Bahaya banget ternyata ya, Mas ya. Oke, masih ada lagi, Mas. Kita lanjut lagi. Oke. Oke. Saya percepat aja ya. Nah teman-teman, intinya gini teman-teman. Yang menjadi titik lemahnya itu adalah selain si penipunya berkumpul, manusia-manusianya pun juga menjadi titik terlemah. Kenapa saya bilang itu? Karena yang pertama kita gampang tergiur atas penawaran keuntungan. Kalau kita dapat SMS, poin Anda segera hangus, silakan tukarkan. Kita akan menjadi sangat FOMO, kita takut ya, waduh poin gue mau angus nih gitu. Tapi di sisi lain juga kalau kita tiba-tiba ditelepon, halo ada transaksi mencurigakan nih masuk ke dalam kartu Anda gitu. Kita juga langsung ketakutan. Kita udah gak berpikir panjang lagi, kita langsung percaya gitu. Lalu yang kedua adalah menggunakan password atau PIN yang mudah ditebak. Paling sering adalah password dan PIN adalah tanggal lahir. Entah tanggal lahir kita, tanggal lahir pacar kita, gitu, tanggal lahir orang tua. Pokoknya sering banget kita pakai tanggal lahir. Padahal itu paling gak aman. Yang ketiga, kita buka file dari pengirim yang gak dikenal. Teman-teman pernah dapat mungkin resi bla 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 .apk. Surat undangan, kayaknya surat undangan belum masuk ya, Mas, umurnya 18-20 ya. Jadi teman-teman nanti 5-10 tahun lagi gitu ya akan ada WA surat undangan .apk gitu, tiba-tiba orang kirim. Tapi itu nggak boleh kita klik, oke? Nggak boleh kita install karena nanti itu sama aja kita nginstal virus dalam HP kita. Terus yang keempat, memberikan data pribadi secara sukarela gitu. Terkadang kita suka Mbak, Mas, isi data dirinya dong gitu, tapi bukan ke orang-orang yang dipercaya gitu. Akhirnya ya udah data kita kemana-mana. Lalu kita ikutin langkah dari orang yang gak dikenal. Ya Bapak silahkan diklik ini, pencet itu, tiba-tiba didaftarin ke pinjol. Terus kita gak aktifin autentikasi 2 faktor. Autentikasi 2 faktor ini apa? Yang pertama teman-teman tahu password gitu ya. Yang kedua autentikasi 2 faktor tuh yang pakai sidik jari kalau teman-teman pakai Android, pakai face recognition kalau teman-teman pakai Apple gitu. Jadi ketika kita mau melakukan semua ini gitu ya, memperkuat dari hal-hal ini, insya Allah lah kita akan aman. Nah berikutnya, nah teman-teman di Bank Indonesia kita punya campaign peka tadi, peduli, kenali, adukan. Nextnya lagi, ini tentang peduli dulu teman-teman. Teman-teman pasti pengguna salah satu ini, entah kartu kredit, kartu debit, mobile banking, uang elektronik atau uang elektronik kartu. Nah di masing-masingnya teman-teman itu ada data-data yang mesti dijaga. Contoh kalau teman-teman transaksi pakai kartu, nama kartu, nomor kartu, tanggal berakhirnya kartu, 3 digit belakang kartu, itu jangan disebarkan, jangan difoto, jangan di-upload gitu ya. Terus password dan juga PIN jangan dikasih ke orang lain. Ya, yang punya pacar jangan di-share pacarnya, oke? Terus kode OTP juga nanti ketika sekali pakai itu ya dipastikan dipakai dan digunakan untuk di platform teman-teman bertransaksi. Oke, jangan dikasih ke website-website yang sembarangan. Berikutnya. Nah, yang kedua ini adalah kenali teman-teman. Ini beberapa contoh modus penipuan teman-teman. Yang pertama ada phishing gitu ya. Dia pura-pura jadi petugas bank gitu. Pura-pura tentang penukaran poin gitu.
Intinya teman-teman jangan asal klik link, dicek lagi linknya gitu kalau teman-teman mau klik. Terus juga teman-teman lebih baik telepon ke nomor kontak centernya yang resmi buat konfirmasi. Berikutnya ini tentang voice phishing, ini yang tadi saya cerita teman saya alamin. Dia ditelepon, dia diminta untuk melakukan hal-hal tertentu untuk dapat data pribadi dan juga data keuangannya. Berikutnya ini tentang penggunaan kartu gitu ya untuk dibelanja online oleh orang lain karena data-data yang sudah diterima, data-datanya bisa digunakan. Berikutnya ini tentang bukti transfer palsu teman-teman. Teman-teman pasti pada pakai ChatGPT, pada pakai Gemini, pada pakai apalagi AI yang lain. Jangan disalahgunakan teman-teman. Ya, jangan disalahgunakan. Ini saya coba generate, yang kiri saya cuma transfer 12.500, yang kanan tiba-tiba bisa berubah jadi 1 juta. Jangan sampai temennya dibohongin, nih gue udah transfer nih 1 juta, padahal lu cuma transfer 10.000 gitu ya. Ini bukan sebuah inspirasi, tapi ini buat hati-hati oleh teman-teman. Berikutnya, ini tentang teman-teman bertransaksi, pastikan transaksinya itu sesuai dengan tujuannya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada sempat viral tentang kris di masjid ditempelin kris ke rekening penipunya gitu ya. Jadi pastiin ketika kita mau donasi, ketika kita mau bertransaksi, pastikan namanya itu benar nama merchant yang kita tuju. Berikutnya, nah ini tentang money mule. Nah money mule ini maksudnya apa? Teman-teman jadi perantara uang hasil kejahatan. Ada yang mau teman-teman? Nggak ada ya. Nah masalahnya adalah gini teman-teman. Beberapa waktu yang lalu itu ada ojek online yang ketangkep. Ojek online ketangkep, ditangkapnya itu karena melakukan pencucian uang senilai 100 miliar. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ojek online gitu tiba-tiba di rekening transaksinya ada saldo masuk saldo keluar 100 miliaran. Apakah mungkin? Enggak mungkin. Ini teman-teman ngerti cuci uang kan ya? Bukan uang dicuci ya. Tapi uang hasil kejahatan dimasukin ke dalam rekeningnya, dari dimasukin ke dalam rekeningnya dilakukan transaksi-transaksi yang seolah-olah transaksi legal, terus barulah tuh uang tanda kutip dicuci dari uangnya haram jadi uangnya ya sebenarnya tetap haram gitu ya, cuma seolah-olah halal. Mas Rey, kita mungkin boleh beralih ke narasumber kita berikutnya. Aku 3 menit ya? Iya boleh. Oke. Nah intinya adalah teman-teman, ternyata si tukang ojeknya itu menjual rekeningnya. Dia buka di Facebook, ada yang mau beli rekeningnya 250.000. Karena tergiur, dia jual lah rekeningnya. Ternyata rekeningnya itu digunakan oleh pihak lain. Dikit lagi ya Mas ya? Siap. Berikutnya. Next. Nah ini teman-teman, intinya jangan membagikan data pribadi, jangan tanggapi kalau ada pesan yang mencurigakan, jangan klik link ataupun install aplikasi. Berikutnya lagi, nah ini tentang adukan teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya permasalahan, adukanlah pertama kali ke penyelenggara resmi atau bisa juga ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Ketika tidak terselesaikan bisa ke Bank Indonesia BI Bicara, bisa juga ke kantor perwakilan, bisa juga ke OJK gitu ya, nanti sesuai dengan kasus-kasusnya aja, produknya. Nah kalau kontak center bicara itu nomornya 131 teman-teman. Ada yang tahu kenapa 131? Nah BI benar, 13 B, satunya I. Dah berikutnya. Oke itu aja teman-teman dari kami, yuk kita semua jadi pemuda peka yang bertransaksi. Luar biasa, itu untuk teman-teman semua nih yang mau bertanya sebentar kita kasih kesempatan ya. Tapi kita ke Mas Ici dulu dari OJK pastinya. Nah kalau kita lihat ini kan banyak banget tuh macam-macam penipuan Mas. Jadi ada penipuan scam dari pokoknya 1001 macam untuk bisa menipu itu ada deh pastinya ya. Nah yang paling banyak di OJK yang paling aduan yang paling sering gitu hadir di OJK kayak gimana Mas? Jadi kalau kerjanya kami, jadi sebagai informasi ya untuk adik-adik semua, bahwa kami di Otoritas Jasa Keuangan itu sebenarnya tugas kami itu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Jadi
ketika kita mengatakan lembaga jasa keuangan, sebenarnya yang kita awasi itu adalah mereka yang terdaftar dan diawasi. Artinya gimana tuh? Mereka itu adalah perusahaan-perusahaan legal, Mas. Jadi ketika kita membahas aktivitas ilegal, sebenarnya secara ketentuan hukum ranahnya itu ada di kepolisian, bukan di otoritas jasa keuangan maupun di Bank Indonesia. Namun demikian tentu kami nggak mungkin dong kalau ada masyarakat yang datang mengadu, kami mengatakan bilang, oh mohon maaf Bapak Ibu, bukan bagiannya kami, silakan ke kepolisi. Itu kan seakan-akan mempingpong masyarakat gitu ya. Jadi mungkin bisa di next. Ini kita skip saja, ini tadi sekitar pengenalan ya, kita next saja. Nah, berdasarkan data terakhir yang kami peroleh ya, dari BPS pada tahun 2020, seperti yang kita ketahui bersama bahwa usia produktif di Indonesia itu semakin meningkat. Ya ini yang kita sebut mungkin sebagai bonus demografi ya. Sehingga seperti yang kita sadar bersama, Gen Z dan milenial itu sudah sangat mendominasi jumlah populasi masyarakat di Indonesia. Tercatat 27,94% itu Gen Z dan 25,80% itu adalah milenial. Ini artinya apa? Sudah lebih 50% jumlah masyarakat Indonesia dari 271 juta itu terdiri dari dua kelompok ini. Jadi teman-teman semua ini, adik-adik semua ini merupakan kelompok penggerak dari ekonomi Indonesia itu sendiri. Cuman hal ini juga yang akhirnya menjadi tantangan kami, baik OJK, Komdigi maupun Bank Indonesia dalam memberikan pelindungan konsumen. Kenapa? Karena teman-teman ini semua trennya itu adalah mereka terinklusi sangat baik. Berbeda dengan generasi sebelumnya ya, baby boomers atau lain sebagainya. Mereka itu kalau mau terinklusi dengan produk jasa keuangan, mereka itu harus pergi langsung ke lembaga jasa keuangannya. Mau punya rekening bank, harus ke banknya langsung. Mau punya rekening saham atau efek, harus ke sekuritasnya langsung, ke bursa efeknya langsung. Dan lain sebagainya. Sehingga inklusi keuangan itu dulu itu hampir selalu seimbang dengan pergerakan literasi keuangan. Ketika dia terinklusi ingin menggunakan produk A, maka dia otomatis akan teredukasi terkait penggunaan produk tersebut. Tapi di zaman digital ini sudah sangat berbanding terbalik. Mau masyarakat di Sorong atau dimanapun itu di wilayah Indonesia, mereka sudah dapat mengakses produk jasa keuangan yang berada di Jakarta. Mereka tinggal misalnya di Maluku, mereka sudah dapat mengakses bursa efek Tokyo maupun New York atau lain sebagainya. Sehingga inklusi keuangan itu berkembang sangat pesat, tapi sayangnya literasi keuangan kita itu sangat rendah. Tercatat gap dari literasi dan inklusi itu mencapai 27,48%. Artinya apa? Ada banyak masyarakat kita yang mengetahui menggunakan produk tapi tidak tahu konsekuensi dari menggunakan produk tersebut. Dampaknya apa? Yang tadi dijelaskan oleh Bank Indonesia. Akhirnya banyak tindakan scam dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan tangkapan kami ya, sejak Januari sampai dengan November 2025, pengaduan yang kami terima itu jumlahnya sudah mencapai 41.428 pengaduan. Nah, dari 41.000 ini kalau kita next ya, bisa di skip yang ini dulu. Bisa di skip juga. Skip. Nah, kalau dari 41.000 pengaduan itu kita breakdown, sekitar 22.000-nya itu adalah pengaduan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal. Jadi seperduanya lagi dong. Jadi 44.000, 21 itu berkaitan dengan penipuan. Itu sangat besar loh. Sedangkan 21.000 lainnya itu berkaitan dengan sengketa. Misalnya minta restrukturisasi kredit atau dia mobilnya ditarik. Ya permasalahannya memang ada dasar hukumnya. Sedangkan yang 22.000 ini tidak ada. Dan sayangnya kalau kita breakdown, korban terbesarnya itu mayoritas berasal dari kalangan perempuan. Kalau kita lihat presentasinya nih ada dua ya. Aktivitas keuangan ilegal itu dari sudut pandang OJK itu dibagi menjadi dua. Kita sebut sebagai pinjaman online ilegal, pinjol, dan juga investasi ilegal. Nah kalau kita lihat chartnya ini, jumlah orang yang terjerat dengan pinjol ilegal itu paling besar itu adalah pegawai swasta. Di kedua sisi ya. Tapi kalau teman-teman lihat, yang urutan keduanya itu agak berbeda. Kalau di pinjol, itu adalah wira swasta disusul oleh ibu rumah tangga. Sedangkan kalau investasi ilegal,
urutan keduanya malah pengangguran. Disusul oleh ibu rumah tangga. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kita mengetahui pinjol itu seringkali digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan perputaran dana. Tapi sudah bingung mendapatkan dana cepatnya itu di mana. Sehingga mereka mengakses sektor keuangan yang tidak terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang sering mengakses investasi ilegal adalah mereka yang giur untuk mendapatkan kekayaan instan. Pegawai swastanya berbeda nih, walaupun sama-sama pegawai swasta yang terjebak pinjol ilegal itu seringkali mereka memiliki bisnis sampingan. Sedangkan pegawai swasta yang sering terjebak investasi ilegal adalah mereka yang ingin menjadi wirausaha. Nah, berbeda karakteristiknya. Nah, yang tidak bekerja ini adalah mereka yang sebenarnya seperti kita-kita nih, yang sudah lulus kuliah tiba-tiba berpikir, saya nggak mau bekerja, saya mau usaha aja. Mah tolong kasih saya uang, dikasih uang 10 juta bukannya buka usaha UMKM ya, malah all in di investasi bodong. Wah kena. Gitu Tapi ya. Mas, tapi sebelumnya Mas, sebelum kita lanjut, kalau misalnya kita lihat kan banyak banget yang sudah terkena itu pinjol ilegal gitu. Apakah mereka wajib untuk membayarnya karena ini kan ilegal atau tidak? Oh. Nah itu dia. Nah ini kita membahas kontekstual hukum Mas ya. Ini kita membahas kontekstual hukum. Jadi kalau kita ingin membahas terkait dengan kewajiban untuk pembayaran maka kita harus menarik mundur ke undang-undang terkait harta dan waris. Jadi inilah uniknya pemerintah kita ya, bahkan sampai harta, waris itu semuanya telah diperhitungkan. Di situ ada bagian yang memang secara spesifik membahas tentang utang piutang. Nah apa sih utang itu yang diakui? Utang yang diakui oleh negara adalah suatu transaksi, perjanjian dalam meminjamkan uang antara kreditur dan debitur yang diakui yang dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan sama-sama mengerti tentang hak dan konsekuensi dari meminjam dan dipinjamkan uang tersebut, atau jika bersama dengan perusahaan merupakan perusahaan yang terdaftar dan memiliki legalitas hukum di Indonesia. Nah berarti kalau antara saya dengan Mas itu aman tuh, simple. Saya kasih Mas 10.000, saya minta dikembalikan 12.000, Mas setuju selesai, diakui. Itu boleh diperdatakan kalau saya nggak bayar. Kalau dengan perusahaan ada tambahannya, harus terdaftar, berizin, dan legal. Artinya itu apa? Mereka harus pertama berbadan hukum. Selain berbadan hukum, mereka harus mengantongi izin dari regulator yang terkait. Nah, kalau gambarannya seperti itu ketika kita mau bahas pinjol ilegal, nah ini pemahaman kita sebagai individu masing. Saya sebagai pegawai otoritas jasa keuangan kan nggak bisa ya mengeluarkan statement yang secara eksplisit mengatakan tidak, jangan. Tapi dari dasar hukum tersebut seharusnya teman-teman sekalian itu sudah dapat memahami. Ya. Ketika suatu lembaga yang tidak memiliki izin melakukan suatu proses bisnis atau lain sebagainya, logika hukumnya akhirnya bermain di situ. Saya gagal bayar nih, apakah mereka bisa menyeret kita ke pengadilan? Kita bawa mereka bawa Bapak Ibu ya ke pengadilan, tiba-tiba hakimnya akan bertanya, ada landasan hukumnya Anda membuat perusahaan? Tidak hakim. Bapak terdaftar tidak di otoritas jasa keuangan? Tidak. Oh, apa landasannya? Nah, lain sebagainya. Cuman ya kembali lagi, kalau secara agama utang wajib dibayarkan gitu ya. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Nah, mungkin bisa kita next. Nah ini ya data pengaduannya kami. Nah ini juga agak unik ya kalau teman-teman perhatikan trennya. Unik kan ya kalau kita lihat dari Januari sampai dengan November 2025. Tahu tidak pengaduan yang paling rendah itu terjadi di bulan apa? Februari, Maret. Kenapa tuh? Puasa. Ternyata penipu pun takut ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ilegal di bulan yang sungguh beriman itu. Nah, lihat tuh, Februari, Maret rendah. April naik. Kenapa April naik? Mereka lebaran juga. Iya kan? Mereka butuh uang. Nah, lihat lagi trennya. November kembali. Kenapa tuh? Udah dekat tahun baru dengan Natal. Nah, jadi kita sebenarnya udah bisa membaca trennya nih bahwa ternyata penipu pun itu takut sama Tuhan. Ya, kalau gunakan bahasanya ya. Karena kita lihat trennya, kalau teman-teman lihat itu Januari juga itu rendah. Kenapa Januari rendah? Karena Desember juga rendah. Karena mendekati tahun baru. Saat ini berdasarkan pendataan dari otoritas jasa keuangan, basis
paling besar penipuan itu hanya ada di 2 tempat. Satu ada di Pulau Sumatera, di Sibolga dekatnya Medan, Bukit Tinggi dan lain sebagainya. Tahu nggak satunya di mana? Sidrap, betul sekali. Nah jadi, dan ada uniknya lagi ketika kami OJK itu melakukan tracing data, para penipu atau oknum yang ada di Pulau Sumatera itu tidak pernah melakukan aktivitas penipuannya itu di Sumatera. Tahu nggak mereka lakukan di mana? Di Sulawesi, di pulaunya kita. Jadi korban-korbannya itu adalah kita. Uniknya lagi, yang melakukan penipuan, para penipu yang ada di Sidrap ini tidak pernah juga melakukan penipuan di Sulawesi. Tahu nggak korbannya di mana? Sumatera. Tukaran mereka. Nah, di sisi lain, siapa yang paling apes? Pulau Jawa dan Kalimantan dibagi 2. Nah, oleh sebab itu kalau kita next ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan tingkat penipuan orang yang tertipu atau laporan penipuan aktivitas keuangan ilegal dan juga pinjol ilegal itu paling besar di Pulau Jawa dan uniknya paling sedikit di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Jadi saya kurang tahu ya apakah kita harus merasa beruntung karena satu pulau dengan para penipu ini sehingga kita mendapatkan perlindungan secara tidak langsung gitu ya. Atau bagaimana? Karena salah satu alasan angka kita rendah karena seperti itu. Itu adalah pulau asalnya mereka juga jadi mereka tidak melakukan aktivitas di pulaunya kita. Mereka pindah ke Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Dan begitu juga orang Sumatera yang para oknumnya. Yang apes di Pulau Jawa, kena dah tuh dua-duanya. Kan dibagi 2 mereka ceritanya. Nah untuk Sulawesi Selatan sendiri itu ada 155 case. Sedangkan Sulawesi Barat hanya ada 18 kasus penipuan. Dibandingkan dengan Jawa Barat 787, Jawa Timur 622, Jawa Tengah 501. Nah ini angka-angka yang sangat tinggi, ini kasihan mereka. Nah itu tadi investasi ya, sedangkan kalau pinjol, nah ini pinjol agak unik nih. Karena pinjol tadi salah satu yang tertinggi, kalau teman-teman lihat ya, ibu rumah tangga urutan ketiga, urutan keempatnya tahu nggak siapa? Teman-teman, para mahasiswa. Nah lihat kalau pinjol sendiri kita tuh lumayan tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Paling tinggi tetap Jawa Barat ya 3.955. Kita Sulawesi Selatan itu ada di peringkat-peringkat bawah sedikit dengan 460 dan Sulawesi Barat 29. Ini bukan kasus. Ini adalah jumlah aduan yang kami terima dan kami melakukan pencocokan berapa sih jumlah pinjol yang diadukan. Jadi misalnya nih saya melaporkan pinjol A, masnya juga pinjol A. Mbaknya juga pinjol berarti 1. Dengan gambaran ini artinya ada berapa tuh pinjol ilegal di Sulawesi Selatan sendiri? Ada 460. Sebagai informasi jumlah pinjol legal, ada tuh legal adalah 92. Yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ada 92. Yang ilegal saat ini ada 7.843. Amazing ya angkanya ya. Ya. Iya. Berarti yang di iklan-iklan YouTube itu, oh yang diawasi OJK gitu ya Mas ya? Jadi seharusnya yang berani melakukan iklan ya, promosi atau lain sebagainya di platform yang resmi itu mereka itu legal. Jadi kalau mereka melakukan promosi di YouTube, tapi bukan videonya mereka sendiri ya. Iya. Yang kalau kita lagi nonton tiba-tiba muncul tuh ngeselin yang gak bisa di skip. Itu pasti biasanya legal. Tapi kalau mereka lakukan promosi lewat WhatsApp atau lewat Facebook yang mereka sendiri, nah itu kita sangat berhati-hati. Gitu ya. Mungkin bisa next. Nah ini tren data pengaduan ya untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Kalau teman-teman lihat nih Provinsi Sulawesi Selatan juga itu seperti ini trennya. Januari, Februari, Maret kecil. Ya kan? Karena yang di Sidrap lagi ke Makassar beli Volcom. Enggak. Wah ketawa di sebelah sana. Mereka lagi ke Makassar dulu sehingga di Mall Panakukang beli pakaian. April pulang, habis uang, lakukan lagi. Enggak. Kita nggak boleh gitu ya, ini kita nggak boleh lakukan, tapi ini bukan kita berusaha untuk menstereotipkan suatu wilayah atau lain sebagainya. Tapi memang saat ini kita di Otoritas Jasa Keuangan itu bersama dengan Satgas Pasti sedang melakukan pendalaman untuk sebisa mungkin memastikan aktivitas keuangan ilegal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan itu berkurang sampai dengan titik ambang normal. Jadi sebenarnya suatu aktivitas keuangan ilegal itu nggak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, akhirnya kita menciptakan istilah ambang normal. Nah saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan, ambang itu sangat tidak normal, anomali.
terlalu banyak aktivitas keuangan ilegal yang muncul, sedangkan masyarakatnya kita itu terjebak berkali-kali terus-menerus. Jadi ini yang kita berusaha lakukan dan kami saat ini sedang melakukan kegiatan edukasi keuangan. Jumlah kegiatan edukasi kami itu saat ini sudah mencapai angka 2.783 kegiatan edukasi dan sosial keuangan. Itu merupakan salah satu kegiatan edukasi yang paling tinggi di Indonesia untuk kantor OJK dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin kita bisa next. Kita melangkah lagi Oh, nih Mas. Boleh. Nanti video saya mau tampilkan. Oke, boleh silahkan. Kita kasih. Mungkin saja satu slide. Ya. Oke ya. Mungkin bisa next saja. Lagi. Jadi kalau teman-teman menjadi korban aktivitas keuangan ilegal ataupun pinjol ilegal dan lain sebagainya, kami dari Otoritas Jasa Keuangan yang bergabung dalam tim Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Di dalamnya Satgas Pasti ini sudah ada OJK, BI, bahkan Komdigi pun menjadi anggota dari Satgas Pasti. Jadi kami ada 16 lembaga pemerintahan itu membentuk forum dan forumnya itu membentuk aplikasi. Membuat aplikasi yang kita kenal sebagai ISC OJK. ISC ini tujuannya adalah ketika teman-teman terjerat aktivitas keuangan ilegal, penipuan atau apapun itu lain sebagainya, teman-teman bisa langsung melakukan pelaporan pada saat teman-teman terkena penipuan tersebut. Sehingga kemungkinan untuk dananya teman-teman diamankan, bukan dikembalikan ya, diamankan itu besar. Kalau dana sudah diamankan maka ketika prosedur hukum sudah berjalan maka kemungkinan besar dana teman-teman bisa dikembalikan kalau sudah diamankan. Jadi ada golden time-nya nih 1 hingga 2 jam. Oke, sekarang kita akan menuju ke Kementerian Komunikasi dan Digital, pastinya ada Ibu Nani Krawini. Selamat pagi Bu ya. Nah, yang saya mau langsung nih, to the point aja ya Bu ya. Sesusah itukah untuk memblokir yang namanya pinjaman ilegal, terus juga apa ya kayak seperti scam dan juga apa ya namanya pinjol itu yang spinning roll itu apa sih Bu namanya? Judi online? Judol ya benar, saya lupa banget judol ya. Nah banyak banget itu ya Bu ya. Sesusah itu kah untuk dihapuskan dari negara ini, dari Sulawesi Selatan khususnya di Makassar Bu ya? Jadi memang kalau terkait situs judi online ya, ibaratnya seperti jamur teman-teman. Kita kasih kalpanak gitu ya, satu muncul lagi di area yang lain gitu ya. Mereka sangat cepat sekali bertumbuh ya. Kita tutup domain, dia bikin subdomain baru gitu ya. Bahkan ketika kita sudah tutup tuh URL-nya, mereka ada semacam komunikasi, kami juga kurang paham ya dari mana. Mereka sudah tahu tuh sebenarnya link penggantinya ada di mana tuh mereka sudah tahu seperti itu. Itu terkait untuk link ya, untuk penanganan judi online. Nah, mungkin di kesempatan ini selain Komdigi itu juga melakukan take down terhadap link atau URL yang terkait judi online, karena sebenarnya kriteria di Undang-Undang ITE itu tidak hanya terkait judi online gitu ya. Kami di sini juga memiliki sistem pengaduan untuk melaporkan rekening yang melakukan indikasi tindak pidana ITE. Seperti contohnya penipuan gitu ya, jual beli online, investasi online fiktif dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, kita sebenarnya ada 2 sistem pengaduan ya. Kita ada cekrekening.id, kemudian kita juga ada aduannomor.id itu untuk melaporkan nomor seluler ya. Jadi nomor seluler pelaku tindak kejahatan itu nanti silahkan tuh teman-teman ketika mengalami penipuan misalnya. Saya beli tas, misalnya bukan di marketplace ya, misalnya di Instagram atau di TikTok gitu ya. Tapi diarahkan atau didirect Dompet ke digital Bu ya. Betul, ke dompet digital di luar platform. Biasanya modusnya seperti itu. Itu teman-teman ternyata barangnya nggak datang sementara kita sudah mentransfer sejumlah uang gitu ya. Itu bisa nanti dilaporkan ya, nomor seluler pelaku atau nomor WhatsApp bisa ya. Itu bisa di-capture bukti-bukti dukungnya di aduannomor.id, nanti silahkan. Ketika memang sudah verified, kita akan lakukan pemrosesan berujung kepada pemblokiran untuk nomor seluler dan nomor WhatsApp. Seperti itu. Ya mungkin masuk ke tadi yang disampaikan, ternyata kita generasi Indonesia ini Gen Z dan milenial ya yang mendominasi. Ya benar Mbak. Exact sih. Jadi di aduan kami ternyata paling besar itu di Gen Z yang mengalami
penipuan, seperti itu ya teman-teman. Kenapa ya kira-kira Gen Z yang notabene high literate gitu ya? Kan teman-teman kayaknya merasa saya ngerti kok scam itu seperti itu, kalau saya dapat pasti saya udah paham kok gitu. Tapi ternyata ketika temennya sudah mengalami gitu ya, biasanya kita lebih oh dia sudah mengalami penipuan gitu ya. Ah kalau saya kena nih pasti saya nggak akan ketipu nih. Tapi ternyata tidak gitu ya. Dan itu sering terjadi di case-case kami bahwa ternyata Gen Z itu banyak sekali mendapatkan menjadi korban penipuan seperti itu. Baik, ini yang pertama terkait cekrekening.id. Ini mungkin teman-teman bertanya nih, bedanya apa sih? Kok Komdigi juga bikin nih layanan aduan gitu ya, cekrekening.id. Terus saya kalau kena tipu, baiknya lapor ke Komdigi apa ke OJK atau ke BI gitu ya. Nah, ini jadi kalau bicara sejarah ya. Jadi kami itu berdiri di 2017, waktu itu memang belum ada, dari OJK pun belum ada divisi khusus gitu ya untuk menangani aduan dari masyarakat. Jadi zaman dulu kami di 2017 itu ada satu subdit namanya, subdit penyidikan dan penindakan. Jadi memang ada banyaklah masyarakat yang melaporkan ada indikasi terkait tindak pidana ITE. Oh kok makin kesini makin banyak gitu ya. Sampai ketika memang jadi case gitu ya, ada laporan sampai P21 naik ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita buatkan sistem pengaduan, jadi merangkak dari kecil gitu ya, dari 2017 kemudian 2 tahun kemudian sudah mulai banyak ternyata gitu ya di kami. Nah untuk sebagai informasi nih teman-teman, cekrekening.id ini juga kita terintegrasi juga loh dengan IASC gitu ya. Jadi seluruh aduan rekening kami gitu ya, yang memang sudah verified bahwa rekening itu melakukan tindak pidana ITE, kita laporkan juga ke IASC untuk melakukan tindak lanjut lebih lanjut ya, menyalurkan informasi kepada bank untuk melakukan EDD dan lain sebagainya untuk melakukan take down terhadap rekening. Jadi so far kami sebagai perpanjangan tangan lah ya gitu ya, karena memang awal-awalnya kami lebih duluan dikenal seperti itu. Nah kalau untuk aduan nomor itu memang ada di kewenangannya Komdigi karena di ranah Undang-Undang Telekomunikasi seperti itu ya. Saat ini juga kita terintegrasi juga dari IASC nih ya, setelah mengeksekusi rekening pelaku juga melaporkan nomor pelakunya itu ke kami. Jadi saling feed data lah kami. Jadi database kami harapannya bisa semakin kaya ya. Karena so far database kami cekrekening.id maupun aduan nomor.id itu beberapa entitas itu connect ke kami. Gitu ya. Ada bank yang terkoneksi dengan database blacklist kita gitu ya. Mereka di aplikasi mobile banking bank tersebut ketika ada nasabah mau transfer gitu ya, nembak apakah nomor rekening tujuan itu pernah dilaporkan ke cek rekening ID gitu ya, masuk ke blacklist kami. Nah itu kita ada sekitar 29 atau 28 entitas yang sudah terintegrasi dengan database kami. Seperti itu. Nah kedepannya harapannya ya teman-teman, sebetulnya jumlah pelapor yang ada ini kan cukup banyak ya dari Gen Z terutama ya. Itu bukan merupakan sesuatu yang bisa kita banggakan. Wah Kominfo sudah melakukan pemblokiran terhadap sekian akun atau mengajukan rekomendasi pemblokiran terhadap ribuan nomor rekening, nomor seluler gitu ya. Tapi itu kan menunjukkan semakin besar masyarakat mengadu berarti kan korbannya itu makin banyak gitu ya. Awareness dari teman-teman itu turun gitu ya. Makanya itu bukan sesuatu yang membanggakan kami gitu. Kalau bisa ya yang lapor ke kami sedikit walaupun nanti capaiannya jadi kecil juga ya. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan gitu. Bukan 1000 rekening terblokir gitu jadi kalau belum 1000 nggak achieve, bukan seperti itu. Tapi kita berharapnya teman-teman itu lebih well literate gimana caranya gitu ya. Literasi digital maupun literasi keuangan itu sendiri sampai merata ke seluruh kalangan gitu ya. Tidak hanya di sekolah-sekolah yang notabene mungkin sekolah internasional mungkin yang udah mulai diajarin gitu ya. Karena ingat kalau dulu zaman pelajaran SD kita diajarin buka cek, giro gitu ya. Sementara kalau saat ini teman-teman pakai cek din giro enggak? Jarang kayaknya ya. Lebih banyak menggunakan semua bayar pakai kris gitu ya.
ShopeePay gitu ya, GoPay semuanya seperti itu. Tapi bahkan mungkin guru-gurunya sendiri saat ini karena mungkin udah baby boomer gitu ya, di atasnya milenial nggak terlalu familiar gitu. Jadi ketika di sekolah gitu ya kurang bisa mengeduket dengan memang kondisi Gen Z dan perkembangan literasi keuangan yang terjadi saat ini gitu ya. Oke, mungkin kembali ke sini. Nah, ini teman-teman kita punya namanya cekrekening.id. Silahkan teman-teman mencoba gitu ya, akses di URL-nya cekrekening.id. Kita ada 3 fitur utama. Yang pertama, ketika teman-teman nih ada seller yang menawarkan barang murah, branded murah gitu ya. Alasannya reject atau apa gitu ya, silahkan. Ada nomor rekening yang terpampang, teman-teman bisa cek nih rekeningnya. Apakah barangkali sudah pernah dilaporkan loh ke Komdigi gitu ya, ke cekrekening.id. Nah ketika nanti pas dicek, kemudian nomor rekeningnya itu sudah pernah dilaporkan, akan ada notifikasi. Nomor rekening ini sudah pernah dilaporkan. Jadi itu salah satu bentuk fitur preventif dari kami untuk mencegah terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah kemudian pendaftaran rekening, kita masuk ke bawah dulu ke laporkan rekening. Jadi teman-teman kalau amit-amit ketipu gitu ya, jangan sampai lah ya, tapi kalau amit-amit terlanjur ketipu, jangan ragu-ragu untuk melakukan pelaporan ya. Bisa diklik di fitur laporkan rekening, teman-teman bisa melaporkan rekening pelaku, jangan lupa di screenshot juga bukti-buktinya nih. Saya tertipu di medsos ini, kemudian ada percakapan mungkin by WhatsApp-nya seperti apa, laporin aja dua-duanya. Nomor rekeningnya dilaporin, ya, nomor selulernya dilaporin, nomor WhatsApp-nya juga laporin, habis tuh dia nanti. Kemudian selain terkait pelaporan rekening ya, Komdigi juga berusaha membantu para pelaku usaha nih Mas. Jadi kita punya layanan yang disebut dengan pendaftaran rekening pelaku usaha. Jadi ini whitelist. Kalau tadi kan database blacklist ya untuk para pelaku gitu ya, pelaku kejahatan. Nah sekarang kita juga punya layanan untuk whitelist rekening usaha untuk mengakomodir para UMKM yang ingin mendaftarkan rekening usahanya. Apa benefitnya? Nanti mungkin kalau orang tuanya dari teman-teman nih punya rekening, punya usaha gitu ya, punya UMKM, boleh daftarkan di sini ya, di kami. Untuk istilahnya menjamin bahwa kami sudah melakukan verifikasi terhadap usaha tersebut, jadi rekening tersebut trusted untuk jenis usaha tertentu gitu ya. Seperti itu. Kemudian next. Nah ini alur ya, alur pelaporan dari cek rekening dari Komdigi, kemudian kita di sini ada penindakannya itu kita melakukan kolaborasi dengan OJK dan juga ke bank, ke BI dan juga kita sampaikan juga ke PPATK. Nah ini adalah jumlah statistik aduan yang masuk di kami dari 2017 sampai pertengahan November 2025. Cek rekening ada di angka 838.000 aduan yang masuk ke kami. Kalau dilihat dari grafiknya, ini di tahun 2020 ya, 2019 60.000, kemudian naik ke 2020 jadi hampir 3 kali lipat ya. Ini karena waktu itu kita sedang mengalami pandemi COVID ya, waktu itu jadi memang stay at home, kemudian ngapain ya gitu ya di rumah. Ternyata banyak sekali akhirnya toko-toko online bermunculan, marketplace jadi rame, ekspedisi jadi rame gitu ya. Makanya ternyata banyak sekali juga berbanding lurus dengan jumlah penipuan gitu ya. Penipuan terkait jual beli online nih paling banyak nih. Setelah itu sempat turun tapi ya naik lagi ya. Ya average kita karena sudah banyak memang marketplace dan juga tempat kita melakukan belanja online. Next. Nah ini top 3 kejahatan aduan di cekrekening.id, ini lebih ke jual beli online tadi ya. Karena memang kalau dilihat dari mayoritas Gen Z ini mereka suka melakukan impulsive buying gitu ya. Yang setelah pulang kuliah malam-malam sebelum tidur lihat live,
scroll gitu ya. Wah ada yang jualan nih, live nih. Wah ini waktunya 2 menit lagi nih, habis nih gitu. Cepet-cepetan, padahal belum tentu sebenarnya kita butuh barang itu apa tidak gitu ya. Yang penting sale, diskon, suatu saat pasti kepake. Belum tentu juga sih. Nah psikologi seperti itu rupanya dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Ya. Di saat situasi sedang, ya kita sedang leyeh-leyeh bersantai gitu, habis gajian gitu ya. Oh nggak mikir banyak gitu, ternyata barang tidak dikirim. Nah terkait jumlah pelapor. Nah ini yang saya amati bahwa tidak seluruh korban itu mau untuk melakukan pelaporan Mas. Kadang mungkin saya kena tipu 200.000 nih, ya mungkin mbak-mbak nih beli lipstik biasanya di mall sebelah gitu 100.000. Kok ini 25.000 katakan diskon 75% gitu. Hal-hal semacam itu kan nominalnya tidak besar gitu ya 100.000. Saya malu lah, saya mau mengadu ke siapa ya? Apa saya mau mengadu polisi? Wah nanti kos yang saya keluarkan mungkin lebih banyak gitu ya. Atau apakah pemerintah mau sih meladenin kita yang hanya 100.000? Tapi ternyata dari 100.000, 50.000 itu banyak loh mereka. Jadi ternyata memang sudah jaringan itu Mas. Dan teman-teman, di belakang itu mereka 50.000, 100.000 tapi kali sekian juta korban hasilnya banyak sekali. Nah itu sebenarnya hal-hal kecil semacam itu ayolah dilaporkan gitulah. Dilaporkan ke kami, kita berusaha bantu dan share juga ke teman-teman jadi tidak usah malu gitu. Kalau jadi ada research yang menunjukkan bahwa kenapa sih para korban itu tidak mau melapor ke instansi terkait gitu ya. Ada faktor mereka malu. Malu dijudge, gitu doang kamu ketipu. Nah hal-hal seperti itu juga menjadi kendala juga gitu ya. Kemudian next. Nah ini untuk tingkat kerugian, jadi dari 2017 sampai saat ini itu sekitar 930 miliar ya, kalau di total ini. 930 miliar yang dilaporkan oleh korban kepada kami di cekrekening.id. The problem is, average waktu pelaporan Pak di kami tidak langsung dilaporkan ketika mereka mengalami penipuan. Mereka menunggu beberapa hari, mungkin maju mundur, aduh saya malu nggak ya lapor ini gitu kan. Gimana ya gitu. Nah padahal ya secara average uang hilang itu kan hitungan jam ya. Kurang dari 2 jam itu biasanya uang di rekening sudah nggak ada, sudah tidak bisa diselamatkan. Nah ternyata teman-teman ini banyak yang melaporkan kejadian kasus dari 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan 3 bulan yang lalu baru dilaporkan gitu. Ya kalau misalnya tujuannya hanya untuk melaporkan rekening pelaku pemblokiran sih, ya oke lah, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa immediately ketika mendapatkan penipuan, langsung aja laporkan. Jadi siapa tahu nanti dari OJK ya atau BI bisa membantu melakukan freeze terhadap rekening tersebut, saldonya siapa tahu bisa dibalikin gitu. Seperti tadi yang disampaikan di video ya. Untungnya itu dana naik haji bisa kembali gitu. Itu case nyata ya Mas ya tadi ya. Gitu. Next. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Di cek rekening ternyata 50%-nya korbannya adalah Gen Z. Diikuti oleh milenial. Ya. Next. Dan untuk gender, laki-laki dan perempuan sebenarnya imbang ya, tapi di sini lebih banyak laki-laki memang yang menjadi korban. Nah ini sempat saya pernah baca-baca nih di beberapa research, kenapa laki-laki kok bisa jadi lebih banyak korban penipuan? Ternyata laki-laki itu yang notabene high tech, gampang nih gitu kan. Ada investasi online penawaran. Dia ini kok yang join, biasanya kan diminta join grup ya, grup Telegram misalnya. Wah ini sepertinya menggiurkan nih, ada letterheadnya juga dari sebuah perusahaan gitu. Yang join di sini juga kayaknya orang-orang yang keren-keren nih gitu. Pasti untung nih. Ya, melakukan deposit, kemudian tapi average ya. Ketika melakukan deposit pertama kali profit keluar sesuai yang dijanjikan. Kedua kali dikembalikan profitnya.
Ya, mendapatkan keuntungan tuh sampai dengan rata-rata 3 kali, 2-3 kali. Setelah keempat, kelima biasanya kabur. Nomornya udah diblokir, nggak bisa dikontak lagi. Nah itu rata-rata terjadi seperti itu. Jadi teman-teman, ini kan rata-rata mahasiswa juga ya gitu ya. Ya kalau ada yang menawarkan, akan silahkan melakukan investasi 100.000 dalam 1 bulan akan mendapatkan pengembalian profit sekian. Dipikir-pikir dulu, terutama laki-laki ya. Ini menurut penelitian, bukan kata saya ya. Ya, itu yang senyum-senyum mungkin pernah juga ya gitu ya. Hati-hati ya terkait investasi online fiktif ini karena terjadi banyak sekali karena jadi nomor 2 ya setelah jual beli online. Seperti itu. Nah ini kita mungkin ke teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini yang pengen nanya buat ketiga narasumber kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Yamal Ghazali, perwakilan dari Forum Duta Pemuda Kota Makassar. Izin Bapak Ibu, pertama saya sangat berterima kasih dengan Bank Indonesia karena saya baru tahu kalau ada cek rekening.id itu. Dan itu sangat menarik bagi saya. Saya ingin memberikan pertanyaan bagi masing-masing narasumber. Sebenarnya banyak sekali yang ada di kepalaku yang mau kupertanyakan. Ya. Pertama, kalau terkait tadi dari Bank Indonesia, dari Mas dijelaskan kita tuh harus jaga data, lindungi data, mari isi pakai ingat. Tapi apakah pada dasarnya platform finansial dan sebagainya itu sudah sepenuhnya aman? Karena jangan sampai hanya masyarakat yang disuruh mari jaga data, lindungi dan sebagainya, tapi sebenarnya pada dasarnya platform itu yang belum sebetulnya aman bagi kita semua. Karena kita lihat yang belakangan viral, yang itu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang nasabah itu yang tiba-tiba uang di rekeningnya itu hilang. Sampai ada statement yang bilang kalau uang di rekening saja bisa hilang begitu saja, lantas di mana tempat penyimpanan uang yang aman bagi masyarakat? Bagaimana tanggapan Mas terkait hal itu dan apakah sudah ada wewenang yang dikeluarkan terkait hal itu? Terus yang kedua, yang ingin saya pertanyakan untuk OJK, tadi dijelaskan terkait dengan pinjol ilegal. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh OJK sendiri dari 7.000 sekian pinjol ilegal tersebut, apakah sudah ada pemblokiran ataukah bagaimana hal yang dilakukan OJK terkait pinjol-pinjol ilegal tersebut? Dan yang terakhir dari cek rekening, tadi dari Komdigi, tadi saya sempat coba untuk mengecek salah satu rekening, tapi yang muncul itu adalah tidak terdaftar dan tidak pernah dilaporkan. Nah, menurut Ibu, apakah hal tersebut itu aman dan bisa saya percaya atau masih abu-abu bagi saya? Masih belum jelas itu aman atau tidak. Dan yang terakhir, jika misal ada yang masuk pelaporan, itu apakah langsung masuk ke dalam blacklist nomor rekening atau ada penindakan yang sesuai dengan Komdigi itu sendiri atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Wow, sangat kompleks ya pertanyaannya untuk narasumber kita. Apakah langsung dijawab atau kita simpan dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja mungkin ya Mas ya. Oke, mungkin dari mana dulu yang mau dijawab? Oh terbebas, bebas silahkan. Dari Mas Ray dulu deh silahkan. Oke, makasih Ghazali ya namanya. Oke, tentang platform, apakah platform itu aman atau enggak aman? Jadi teman-teman, untuk OVO bisa ada di Play Store, untuk GoPay ada di Play Store, untuk MyBC ada di Play Store. Itu ada namanya proses persetujuan dan perizinan. Jadi mereka harus mendaftar dulu ke Bank Indonesia. Di Bank Indonesia udah ada standar-standarnya. Oh kalau kamu mau buat M-Banking, buatlah M-Banking dengan standar security sebagai ini. Intinya secara sistem saya berani bilang aman. Kalaupun tidak aman dan teman-teman menjadi korban atas ketidakamanan itu, maka sepenuhnya uang teman-teman akan diganti oleh perbankan. Oleh kami ngomongnya PJP, penyelenggara jasa pembayaran. Jadi si PJP-nya itu wajib untuk melakukan penggantian. Tapi syaratnya itu karena kesalahan sistem mereka. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, yang terjadi di masyarakat sekarang gitu ya. Ini kan kebanyakan adalah yang dari sisi kita sebagai konsumen melakukan kesalahan juga.
part itulah yang sulit untuk digantikan gitu teman-teman. Kalau tadi Mas Ghazali kasih contoh yang terjadi viral uangnya hilang. Uangnya hilang kalau itu kan karena penipuan yang dilakukan oleh internal bank. Jadi secara sistem tidak ada serangan, secara sistem aman, tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu pegawainya bank tersebut yang melakukan penipuan. Sehingga itu jatuhnya udah menjadi yang pertama tanggung jawabnya memang tanggung jawab bank, kalau Mas Ghazali perhatikan berita, uangnya dikembalikan. Dan yang kedua ini adalah ranahnya kriminal. Jadi pegawai yang bersangkutan sudah dilakukan pemecatan dan juga diproses ke aparat penegak hukum gitu. Nah dari cerita saya tadi sebenarnya yang jadi PR itu adalah gimana penguatan SDM ya. Kalau Mas Ghazali tadi dengerin cerita saya tentang gimana si penipu bisa memainkan psikologis kita, itu kan menjadi sangat krusial gitu. Mas Ghazali beruntung, tanda kutip beruntung, hari ini datang kita kasih tips gitu. Tapi kalau teman-teman yang di luar sana yang lain, yang tidak bisa berkesempatan untuk datang ke sini, apakah mereka punya pengetahuan yang cukup? Rasanya tidak gitu. Sehingga kami sangat mengapresiasi ketika teman-teman di sini melakukan campaign atau join ke dalam campaign untuk kita menyebarkan pesan-pesan positif gitu. Di pojok kanan bawah tayangan saya ini ada saya tulis share Geber PK. Teman-teman pasti pada main TikTok, pada main Instagram gitu. Coba search yang itu, hashtag Geber PK, Geber PK. Geber PK itu gerakan bersama edukasi perlindungan konsumen. Jadi kami buat masif campaign di media sosial, di mana setiap postingannya itu ada hashtag Geber PK. Sehingga teman-teman yang tidak hadir di sini, mereka tetap bisa teredukasi melalui media sosial. Ya langkah teman-teman gampang banget kok. Maksudnya kalau mau ikut menyebarkan campaign ini gitu. Kalau kayak contohnya kayak di Instagram gitu, teman-teman males untuk share di stories terlalu terlalu kayaknya gue nggak gini banget deh, apalagi ditaruh di feed gitu. Ya kita manfaatkanlah fitur Instagram yang bisa share gitu kan. Teman-teman tinggal search aja hashtag Geber PK ini, cari video yang kira-kira menurut teman-teman menarik, mudah dicerna gitu ya. Lalu tinggal reshare aja. Mungkin itu sih dari Oke, makasih Mas Rey. Untuk Mas Inci nih dari OJK. Ya, jadi kalau tadi ya terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, salah satu yang pinjol ilegal itu, sebenarnya tadi jumlah yang saya sebutkan itu adalah jumlah yang telah kita selesaikan blokir, Mas. Kenapa kita bisa tahu jumlahnya? Karena kami telah melakukan pemblokiran atas pinjol ilegal tersebut bersama dengan Komdiki dan juga anggota-anggota Satgas pasti lainnya. Jadi 7.873 itu merupakan pinjol ilegal yang telah berhasil kami identifikasi dan telah berhasil kami sebagai Satgas pasti blokir. Yang tidak diblokir bagaimana? Nah itu yang sulitnya Mas, karena uniknya para penipu, para oknum ini mereka juga orang pintar, gak bisa dipungkirin. Dan karena mereka orang pintar, mereka tahu mereka itu dalam melakukan pemasaran aktivitas keuangan ilegalnya, mereka itu tidak boleh melakukan secara publik. Tidak mungkin kita temukan mereka melakukan iklan di Instagram, tidak mungkin kita lihat mereka di YouTube out of nowhere. Pasti mereka itu mainnya di Facebook, di chat WhatsApp, di Telegram dan lain sebagainya. Sehingga karena itu makanya kami menciptakan aplikasi ISC dan juga si Pasti OJK. Jadi kami tujuannya itu adalah ketika kita merasa sebagai korban dari aktivitas keuangan ilegal, maka teman-teman ini kami anjurkan untuk segera melakukan pelaporan kepada Satgas Pasti ataupun anggota Satgas Pasti. Siapa anggotanya ya? Ada Bank Indonesia, ada OJK, ada Komdigi, ada BIN, kepolisian. Polisi pun itu masuk anggota dari Satgas Pasti. Sehingga ketika teman-teman laporan masuk, laporan teman-teman itu akan langsung diproses dalam sistemnya Satgas Pasti. Yang tadi saya sebut si pasti ojk.go.id atau isc.ojk.go.id. ISC untuk kasus penipuan, si pasti untuk kasus aktivitas keuangan ilegal seperti investasi maupun pinjol. Ketika teman-teman melaporkan, maka anggota Satgas Pasti ini akan mengeksekusi laporan tersebut sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Karena dia berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ranah pidana, maka kepolisian akan menindaklanjuti dengan menjadikan hal itu menjadi lidik.
Komdigi akan melakukan pemblokiran terhadap link ataupun aplikasi ataupun nomor telepon yang dihubungi. PPATK akan langsung melakukan tracing dana sebagai anggota. Dan OJK akan memerintahkan bank yang tempat dana itu maju mundur atau lain sebagainya untuk dilakukan pemblokiran sementara. Begitu. Jadi ya 7.000 itu yang diblokir dan tindakan kami itu sampai saat ini adalah melakukan dorongan untuk mendorong masyarakat untuk membuat aduan. Karena saat ini hukum kita itu adalah delik aduan. Sehingga kami pun menunggu aduan yang masuk untuk segera kita tindak lanjuti. Seperti katanya tadi Komdigi, semakin cepat dilaporkan semakin baik. Jangan tunggu dulu 1 minggu, 1 bulan, bahkan pernah ada yang tahun 2019 ketipu, baru dia melapor kemarin. Karena akhirnya katanya baru memiliki keberanian untuk melapor. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong buat Mas Inci dan selanjutnya nih Ibu atau Mbak Nani nih. Pertanyaan dari Gozali gimana nih? Ya, terkait tadi sempat ngecek ya, rekeningnya sendiri mungkin yang dicek ya. Belum pernah dilaporkan ini memang rekening tertentu yang disubmit itu memang belum pernah dilaporkan ke sebagai pelaku tindak kejahatan. Artinya apakah rekening tersebut aman? Aman selama rekening tersebut belum pernah dilaporkan di cekrekening.id. Tetapi ketika mungkin rekening tersebut pernah dilaporkan misalnya ke instansi lain yang memang belum terhubung dengan Komdigi, artinya itu juga masih bisa dikatakan gray area ya Mas ya. Tapi paling tidak kami membantu masyarakat yang memang sudah mengenal cekrekening.id. Kami database-nya juga banyak karena sudah banyak entitas juga yang terkoneksi dengan kami gitu ya. Jadi ya lumayanlah daripada teman-teman ini nggak melakukan pengecekan, bisa jadi salah satu indikator yang bisa dipertimbangkan ya bahwa rekening tersebut kategori belum pernah dilaporkan ke kami. Nah terkait pelaporan rekening tadi ya, tentu saja kami memiliki verifikator untuk melakukan pengecekan nih benar nggak sih, karena banyak case yang pelapor itu melaporkan sebuah rekening tapi bukti dukungnya misalnya dia di situ hanya dicantumkan kerugian 100.000 bukti transfernya. Tapi dia menuliskannya angkanya 1 juta gitu ya atau 50 juta. Nah hal-hal seperti itu akan kita verifikasi. Nah kita sedang mengupayakan untuk tidak langsung menolak aduan tapi minta kelengkapan. Tolong sampaikan nih bukti yang Anda sampaikan. Tadi yang disampaikan 1 juta ya silahkan mana kumpulkan 1 jutanya gitu ya, buktinya, bukti transaksinya. Seperti itu. Kemudian kita sudah verifikasi, kita akan berikan surat kepada pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk melakukan tindak lanjut. Seperti itu. Kalau untuk di aduan nomor.id, jadi kami terhubung di satu sistem. Jadi dari Komdigi, kemudian ketika sudah verified, kita lakukan instruksi kepada operator seluler ya. Mereka punya SLA 1-3 kali 24 jam ketika memang verified juga di operator seluler, di track mereka melakukan kejahatan, otomatis akan ter-take down, seperti itu. Boleh tepuk tangannya dong buat Mbak Nani Krawini dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, mungkin yang pengen berdiskusi lebih lanjut bersama ketiga narasumber kita ini mungkin boleh habis acara ini mungkin yang mau nanya atau mungkin boleh sharing nomor WA kali ya? Oh nggak boleh ya, sebarin data sembarangan nggak boleh. Dan saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Reynaldo Ignatius Tiwa Handojo, analis junior dari DSPK, dari BI pastinya terima kasih. Terus juga ada Mas Inci M. Darmawan, asisten manajer Badia dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga ada Mbak Nani Ramini dari Ketua Tim Layanan Aduan Transaksi Elektronik, Direktorat Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Digital pastinya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat seluruh narasumber kita juga dan teman-teman yang sudah mendengarkan informasi yang sangat luar biasa. Masih ingat yel-yel kita ya? Masih ya? Sekali lagi kita coba boleh? Boleh. Pekan Peka Sulsel si pakai nggak? Lindungi dah. Tepuk tangan dong. Kalau gitu saya Ihsan harus pamit undur diri juga. Terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.